Iran ini atau yang kita kenal dengan bangsa Persia ini memang memiliki kecerdasan strategi ya. Ya wajar saja karena dalam sejarahnya dia pernah menjadi imperium besar. Kemudian misalnya pada masa Islam terdapat satu intelektual militer menurut saya yang berasal dari Persia, yakni Salman Al-Farisi, di mana beliau mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit, menggunakan strategi parit untuk bertahan, sebagai strategi bertahan, sebagai benteng gitu ya. Bagaimana pasukan-pasukan musuh itu tidak bisa secara serta-merta masuk ke wilayah teritorial pasukan Islam, karena Madinah saat itu dikepung perang yang juga dikenal dengan perang Ahzab, di mana ada sekutu Yahudi, kemudian Quraisy, dan ada satu kabilah lagi, sehingga itu sangat menyulitkan bagi umat Islam untuk menghadapi mereka kalau tanpa strategi yang jitu. Makanya Salman Al-Farisi, orang Persia, orang Iran lah untuk kalau sekarang, ya mengusulkan bagaimana Rasulullah membangun sebuah parit sebagai benteng pertahanan, dan pada akhirnya memang kemenangan berada pada pasukan Nabi Muhammad SAW, sehingga strategi bertahan itu terjadi dan membuahkan kemenangan. Ya, saya pikir itu adalah salah satu kilas balik sejarah di mana Iran memang memiliki ketangguhan dan strategi dalam berperang yang memang cukup unggul dan bahkan melampaui zamannya ya. Dalam arti melampaui zamannya itu nggak kebayang gitu kan. Sama aja kan nggak kebayang Iran ini akan bertahan sedemikian lama dalam posisi perang, dan nantang lagi siap perang 10 tahun. Pusing ya, si Amerika sama Israel itu. Ditambah lagi selain kekuatan strategis seperti itu, ada kekuatan semangat dan mental, baik dari sisi pemimpin ataupun rakyatnya. Ini juga disitir oleh pengamat militer Vietnam yang punya pengalaman berperang dengan Amerika, bahwa kemenangan perang itu tidak hanya ditentukan oleh ketangguhan kekuatan militer dan berikut kecanggihan alutsista, tapi juga ketangguhan mental dari para militer dan pemimpinnya. Ya, dan di sini Iran lebih memiliki kekuatan mental dibanding Israel dan Amerika, di mana memang Iran baik pemimpin dan segenap rakyatnya itu sudah menyiapkan mereka sebagai martir bagi negaranya, sebagai perisai bagi bangsanya, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai yuhibbunal maut kama yuhibbuna Israel al-hayah. Mereka lebih menyukai mati sebagaimana orang-orang Israel itu lebih menyukai kehidupan. Ya, prinsipnya iskariman au syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Bagi mereka begitu. Ya, itu adalah sebuah modal strategis dan modal mental yang menjadi fondasi bagaimana Iran bertahan sampai hari ini, dan bahkan mampu meningkatkan eskalasi konflik di saat dia sendirian, dan pada akhirnya Amerika nggak laku tawarannya, anjakannya nggak laku. Trump juga nggak digubris, bahkan setelah Amerika atau Trump itu mengajak Cina untuk bergabung atau membebaskan Selat Hormuz, malah Cina mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Iran, Lebanon, Yordania misalnya. Itu sebuah pukulan telak bagi Amerika dan sebuah sikap dunia bahwa hari ini sikap politik Trump mulai diabaikan. Demikian.